Waalaikumsalam. Termasuk pada agama dan persepsi. Tolong dibaca. Agama dan persepsi. Doktrin Mulasabra tentang sirat. Langsung aja di dalam berbagai studi. Dalam berbagai studi, filsafat sering diartikan sebagai pencarian yang bersifat mental. Anggapan ini menjadi umum sejak masa Renaissance. Di dalam konteks filsafat Barat, sebagai pencarian kebijaksanaan. Istilah ini mengalami degradasi makna yang sebenarnya dari kebajikan aktif, yaitu philo atau cinta, yang bermula dari pemaknaan Pythagoras terhadap semua kearifan sejati. Dengan kata lain, filsafat telah mengalami desakralisasi secara gradual dan kemudian terlepas dari wilayah perbincangan kearifan yang sesungguhnya. Iya. Jadi dalam konteks ini jelaskan bahwa arti filsafat kebijaksanaan itu hilang ya, desakralisasi, tidak sakral lagi. Makanya sekarang ada orang jurusan filsafat tidak pernah bijak ya, namanya desakralisasi. Kalau kita bicara dalam arti filosofi ya, itu bijak. Misalnya dikatakan Rocky Gerung itu adalah filosof, tapi bicaranya dungu-dungu. Itu namanya desakralisasi filsafat tidak. Kalau bijak ya bijak, bagaimana Socrates bijak ya. Tapi kalau ada filosof tapi dia masih mendungukan orang, membodoh-bodohi orang, berarti itu dia sebenarnya lagi mendesakralisasi arti filosof cinta kebijaksanaan. Dalam kaitan dengan ini, persepsi terkait dengan sirat. Rawin imajin dan ini aktif ya, aktif melayani akal, sehingga kalau kita bilang tardasin juga bisa munculnya akal aktif ya, akal aktif. Maksudnya akal aktif itu Ruhul Qudus dan alam-alam ide Plato ya. Tapi syaratnya adalah jiwa berrelasi dengan akal, melayani akal ya. Melayani akal. Jiwa melayani akal itu adalah jiwa dalam perbuatan, kan aktual kan? Disebut dengan kreativitas. Jadi kalau kita mengatakan dalam pembahasan awal ini pasif, tekannya ilmiah. Pembahasan awal kita mengatakan bahwa jiwa yang aktual itu adalah akal perbuatan. Dan jiwa yang aktual itu dalam akal perbuatan itu adalah jiwa yang aktif. Jiwa yang aktif itu jiwa yang aktual. Kalau jiwa yang aktual berarti jiwa yang senantiasa berbuat dan melayani akal. Kalau kita berbicara tentang jiwa yang aktif berhubungan dengan ini, maka jiwa itu aktual. Sebentar ya. Jiwa aktual dalam aktif berhubungan dengan akal, maka akan terwujud disebut dengan jiwa perbuatan. Jiwa perbuatan ini bagaimana bahasanya? Jadi jiwa yang aktif itu adalah jiwa yang berhubungan dengan akal, itu persepsi ya. Persepsi. Berhubungan dengan akal itu aktif pikiran kita. Kalau aktif pikiran kita, maka jiwa itu menjadi aktual dalam perbuatan. Dalam perbuatan, dalam teori Sadrian itu yang menguatkan akal ini, kalau itu disebut dengan apa? Wujud akal kan?
Jadi jiwa ini dikuatkan oleh ini dalam keaktifannya, sehingga perbuatan itu terkait dengan wujud akal. Wujud akal ini apa? Melayani. Ini disebut dengan bahasa melayani ini kan bahasa praktek ya. Melayani kan bahasa melayani itu di sini terbukanya ruh akal aktif. Akal aktif ini masuk. Kira-kira begitu. Dalam perbuatan ya. Jadi kita berpikir, mengaktifkan diri kita berkaitan dengan pemahaman rasional. Dalam aktualitasnya itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan itu berbicara tentang melayani Kalau kita berbicara tentang kesesuaian bahwa keaktifan imaji pada akal, itu berkaitan dengan bagaimana melayani wujud akal dalam perbuatan. Untuk apa? Untuk meningkatkan akal aktif ini masuk pada jiwa kita, karena dengan sendirinya akal itu akan aktif perbuatan. Ini kita masuk dalam relasinya dengan syirat. Karena akal aktif ini salah satunya itu pengirimannya adalah bahasa ini, agama. Dan wujud akal itu dalam perbuatan ini pasti berarti relasi syirat. Tapi kita lihat teorinya dulu sebelum masuk di situ. Lanjut. Tren sejarah filsafat Barat berbeda dengan sejarah filsafat Islam. Jadi dalam Yunani, Barat dan Islam itu seringkali orang mengatakan bahwa Islam itu tidak punya tradisi ya, tidak punya tradisi. Di tangan Sadrian itu tradisi muncul, artinya ada teori baru, misalnya gerak substansi. Tapi salah satunya kehebatannya Sadrian yang membedakan dia dengan filosof Yunani dan Barat itu, Barat dan Yunani tidak pernah berbicara tentang filsafat syirat. Artinya dia memasukkan agama dalam sebuah doktrin filsafatnya, itu dia memasukkan doktrin syirat terkait dengan persepsi. Karena dalam pemikiran-pemikiran Barat dan Yunani itu hanya berbicara tentang sebuah pengetahuan, tapi dia tidak memasukkan syirat sebagai jalan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang kreatif. Lanjut. Di dalam sejarah filsafat Islam, orang cenderung melihat dari arah yang berlawanan. Dengan kata lain, pemikiran filosofis awal yang diserap oleh budaya Islam lebih cenderung Yunani. Tetapi tentu saja bukan berarti bahwa para filosof Muslim awal melupakan nilai-nilai agama, tetapi tema-tema yang mereka bicarakan, misalnya dalam kasus Al-Madinah, Al-Fadilahnya Al-Farabi. Jadi kalau kita melihat misalnya filosof Yunani, orang menafsirkan bahwa pada umumnya manusia adalah hewan berpikir. Tapi dalam Sadrian dikutip oleh Sachiko Murata, Toshiko Ujutsu, orang Jepang, manusia itu adalah pembuat simbol-simbol. Itu Toshiko Ujutsu. Karena kalau berbicara hanya manusia berakal, itu manusia hanya satu dimensi, akal to. Tapi kalau berbicara manusia adalah pencipta simbol-simbol, itu berkaitan dengan nalar dan sains. Karena simbol itu kan dia bisa menciptakan dari bawah dan juga bisa menarik ide kreatif. Ini Sadrian juga memasukkan yang disebut dengan imajinasi kreatif. Mungkin yang paling membedakan manusia dan selain manusia ini imajinasi kreatif. Karena tidak semua manusia itu bisa masuk pada imajinasi kreatif. Kita mengatakan rasional, di Barat juga ada rasionalnya. Tapi yang memasuki ruang imajinasi kreatif itu adalah unsur pembeda yang paling membedakan dari yang lain dalam kreativitas. Makanya memang perdebatan Islam punya filsafat itu sampai sekarang masih perdebatan. Bahkan orang tidak pede memang kalau melihat teorema filsafat Islam. Salah satu kekhasan dari
filsafat Islam dalam artian Sadrian itu dia memasukkan filsafat kenabian. Tapi kita belum berbicara filsafat kenabian. Kita berbicara tentang filsafat sirat. Sirat itu apa? Jalan ya. Metode jalan. Jadi kita berbicara tentang imajinasi. Puncak imajinasi kan perbuatan. Hah? Perbuatan. Dalam perbuatan itu kita akan berbicara teleologi persepsi itu kan realitas. Tujuan kan realitas. Kalau kita di realitas mau kemana lagi? Nah, kan berarti ada tujuan dari realitas. Tujuan persepsi adalah realitas. Tapi dalam perbuatan pasti ada tujuan perbuatan. Kalau tujuan perbuatan itu dia berkaitan dengan jalan. Syirat kan? Syirat. Metode menuju tujuan dari realitas. Benar-benar merupakan tema-tema filsafat Yunani, khususnya dalam tema organisasi sosial. Namun, Suku telah memberikan catatan yang berbeda dengan kecenderungan pendapat umum bahwa ternyata filsafat Islam tidak mengalami keterputusan pada abad ke-12 setelah kematian Ibn Rushd. Bagi Isutsu, abad 12 justru menjadi permulaan filsafat Islam yang sebenarnya, yakni sebuah filsafat yang dirujukkan kepada Al-Quran dan nilai-nilai keislaman. Suatu bangunan filsafat yang disebut oleh Henry Corbin sebagai filsafat nubuwah di dalam Islam. Pandangan ini cenderung dilupakan oleh banyak tokoh, misalnya M. Fakhri di dalam A History of Islamic Philosophy. Dan jika tidak disanggah oleh yang lainnya seperti De Gutas dalam karyanya, filsafat Islam yang sebenarnya dapat ditemukan dalam karya-karya Sadr ad-Din al-Shirazi yang lebih dikenal dengan nama Mula Sadra. Komposisi-komposisi filosofis Mula Sadra telah menggabungkan antara teori dan praksis, yakni metafisika dan nilai-nilai kebaikan yang dalam hal ini mengacu pada ajaran Islam murni dan bukan pada filsafat Yunani, yakni suatu ajaran yang didasarkan pada konsep tentang sirat al-mustaqim. Ya, itu konsep sirat al-mustaqim. Dia bagaimana hubungan antara persepsi dan agama. Hubungan persepsi dan sirat itu kan bicaranya akal aktif, di mana persepsi akal kan jiwa yang aktual kan dalam perbuatan. Dalam perbuatan ini yang dia mau dapatkan kan akal aktif. Maka jiwa yang aktual dalam perbuatan itu berhubungan dengan bentuk pelayanan akal. Dan bentuk pelayanan akal ini itu berkaitan dengan apa? Membuka ruang ini akal aktif ya. Ini hubungan antara persepsi dengan agama. Jadi ini bahasa agama. Akal aktif itu bahasa dari atas murni kan, masuk wahyu, dia masuk dalam diri manusia, dan ini berkaitan dengan sebuah syirat, harus ada disposisinya. Jadi jiwa yang aktual dalam keaktifannya dalam perbuatan itu melayani wujud akal, di mana wujud ini menguatkan akal sehingga akal menguatkan jiwa. Jadi jiwa yang berbuat, akal yang kuat. Jiwa yang berbuat, akal kuat, terus begini bentuknya. Namun dalam bentuk perbuatan, dalam pelayanan akal itu yang ditemukan dalam kekuatan akal setelah itu adalah berkaitan dengan akal aktif. Wah, apa pancaran ya. Jadi bisakah orang menemukan pengetahuan yang tinggi dalam sebuah permenungan? Sebuah kontemplasi itu terjadi hanya keaktifan jiwa menuju akal, sehingga sampai pada sebuah tindakan bahwa ini yang baik.
Ini yang universal. Namun dalam sebuah aktualitas pemahaman itu, aktualitas pemahaman kreativitas yang dibangun oleh jiwa manusia terhadap akal itu terbentuk pada perbuatan. Lantas perbuatan itu untuk apa? Perbuatan itu hanya berkaitan dengan pelayanan akal. Untuk apa melayani akal? Untuk menguatkan akal, menguatkan jiwa. Dan wujud dari akal dalam perbuatan itu adalah membuka ruang munculnya akal aktif. Ini makanya kalau saya tidak salah baca di sini pengamalan itu adalah jiwa yang aktual dalam perbuatan adalah jiwa yang kelak menemukan mukasyafahnya, itu kan perbuatan. Sekelas Aristoteles saja itu dia ada konsep yang miss kan, Aristoteles. Misalnya dia mengatakan bahwa perempuan itu setengah manusia. Socrates kalau siapa yang menikahlah Anda kalau kamu dapat perempuan cantik bahagia, kalau dapat perempuan yang jelek jadi filosof. Ini kan Kraten. Ada bahasa dalam buku Mutahari dikutip oleh Aristoteles mengatakan bahwa perempuan itu setengah manusia. Setengah manusia. Tapi kalau dalam imajinasi kreatif keagamaan, sufi, keindahan Tuhan, tempat bersemayamnya ilahi dan lain sebagainya, itu ada. Dan itu bisa ditemukan dalam aspek mana yang masuk pada relung jiwa kita yang menyaksikan. Itu adalah bentuk pelayanan akal. Dan pelayanan akal ini adalah membuka orientasi dari orientasi manusia, artinya realitas punya orientasi. Teleologi persepsi itu kan berkaitan dengan perbuatan, realitas. Jadi jiwa yang aktual adalah jiwa yang berbuat, dan jiwa yang berbuat ini berkaitan dengan pelayanan akal pada wujud akal. Wujud akal ini bentuknya adalah syira. Jadi kita melayani mereka itu jiwa kita ini terbuka teorinya, dan itu akan membuka ruang akal aktif memasuki dalam relung batin kita, pengetahuan karena kalau di sini tidak ada pengetahuan yang baru, semua lama. Apa yang baru dari sini? Batu sebentar dikembangkan, batu merah dan lain sebagainya, tapi sama sekali tidak ada barunya. Lanjut. Mungkin konsep yang paling prinsip di dalam filsafat Mula Sadra adalah doktrin tentang gerakan substansial. Di dalam doktrin ini, Sadra memberikan sebuah pengajaran yang disebutnya bukan konsep yang baru, tetapi telah diajarkan oleh beberapa filosof sebelum Socrates. Doktrin ini menyinggung suatu gerakan esensial semua mewujud di bawah tingkatan realitas dasar, yaitu bentuk-bentuk platonik atau alayan al-tasawwuf. Dalam prinsip ini, Mula Sadra mengatakan bahwa semua eksistensi mengalami suatu gerakan yang konstan. Dalam sifat-sifat dasarnya, tak perlu dorongan yang diturunkan dari lingkaran surgawi. Melalui gerakan substansial inilah semua mewujud di alam ini menjadi. Ya, jadi gerak substansi itu kan yang sering kita singgung, itu berkaitan dengan alamiah, gerak alamiah. Di alam itu kan begitu, bergerak ya, tanpa teman-teman intervensi itu dia bergerak, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan itu juga terjadi pada manusia dalam dirinya terkait dengan sebuah peningkatan ataukah gerakan jiwa dari indera imaji menuju akal. Itu alamiah saja, alamiah. Dan itu dalam alam semesta juga begitu. Kalau di alam semesta juga gerak substansi adalah gerak alamiah, maka realitas kan sebenarnya dia pergi pada tujuannya. Kalau gerak substansi adalah sebuah gerak alamiah dan alam ini bergerak semua menuju pada tujuannya, itu berarti realitas itu punya tujuan. Kalau dia punya tujuan,
maka setiap gerak itu pasti beririsan dengan jalan. Kita mengatakan saya mau ke Malioboro, semua orang mau ke Malioboro, tapi ada yang jalan kaki, ada yang apa? Ada yang naik bis, ada yang naik taksi, ada yang naik helikopter, semua ya, semua. Jadi gerakan secara alamiah itu, substansi itu adalah sebuah keniscayaan akan jalan. Ada yang menuju tujuan, tidak mungkin sesuatu yang kita sampai pada tujuan kita tanpa ada jalan. Paling tidak teman-teman jalan kaki itu paling apa? Paling standar ya. Tapi ada yang naik mobil, ada semua. Sangat sulit kita membayangkan antara kita dan tujuan tanpa jalan. Kita dan tujuan tanpa jalan. Setiap tujuan pasti ada disebut dengan, dalam hal-hal praktis disebut ada metode mencapainya, metode praktis. Dengan begitu maka kalau kita mengatakan bahwa realitas itu punya tujuan dan itu terkait dengan diri kita, maka sudah jelas ada makna disebut dengan makna syirat. Jadi secara persepsi jiwa ini aktif berhubungan dengan akal, ya, menemukan keaktifannya sehingga jiwa itu aktual dalam perbuatan. Di dalam perbuatan ini, ya, di dalam perbuatan melayani wujud akal, maka dia akan mendapatkan pancaran akal aktif secara teoritis. Maka syirat ini berfungsi teoritis mematangkan akal manusia. Karena gerak substansi itu berkaitan dengan semua gerak alamiah, maka pasti syirat ini punya fungsi praktis. Jadi ada manusia diantarkan untuk kematangan intelektual sebagai jalan pembuka ini kan memasuki ruang jiwa manusia, dan di sisi yang lain dia punya fungsi kepraktisan. Kenapa? Karena berkaitan dengan tujuan teoritis persepsi dan berkaitan dengan tujuan praktis dari manusia yang berkaitan dengan seluruh eksistensi itu bergerak. Ini syarat ya, metode saja jalan. Kecuali orang yang tidak punya tujuan, maka tidak mungkin ada jalan. Kita mau kemana? Mau ke Makassar harus ada jalan. Apalagi ini berbicara tentang bagaimana peningkatan kualitas kemanusiaan kita, maka pasti ada jalan. Dalam teoritis itu jalan persepsi, dan jalan persepsi itu sampai pada teleosnya adalah melayani akal. Melayani akal itu membuka ruang akal aktif memasuki ruang jiwa manusia sebagai sebuah teoritis. Di sisi yang lain, realitas itu bergerak secara alamiah sebagai sebuah tujuan yang permanen di dalam setiap intisari inheren dengan seluruh maujud. Maka syirat itu punya fungsi selain peningkatan kematangan, ada juga kematangan fungsi dalam hal-hal praktis berkaitan dengan tujuan realitas. Aduh. Yakni wujudnya secara terus-menerus menguat atau malah melemah. Dan gerakan substansial ini adalah suatu gerakan atau aliran wujud yang melintasi realitas surgawi. Dalam pandangan sadra, perbedaan antara manusia dan selainnya di dalam gerakan substansial adalah dalam hal atribut-atribut atau kualitas-kualitasnya. Misalnya, intelijensi atau keindahan yang merupakan konsekuensi derajat atau kekuatan wujud yang berbeda dari keduanya. Oleh karena itu, seorang bukan hanya dapat mengatakan bahwa beberapa orang lebih cerdas atau secara fisik lebih baik daripada sekelompok orang lainnya, tetapi memang sekelompok orang itu lebih baik daripada yang lainnya, tergantung kepada intensitas gerakan wujud dalam diri mereka. Iya, kan? Secara alamiah iya, tidak usah dibahas. Tapi ini kan kita berkaitan dengan sebuah gerak, berkaitan dengan manusia, pasti ada sebuah garis kesadaran atau garis persepsi. Maka kalau alam itu bergerak dengan
tujuannya. Tapi berkaitan dengan manusia dalam geraknya itu pasti berkaitan dengan kualitas wujud. Dan kualitas wujudnya itu dalam makna gerak substansi adalah sebuah kemenjadian. Berarti kan sebuah kemenjadian itu adalah sebuah perpindahan dari bentuk satu menjadi bentuk yang lain. Substansi satu menjadi substansi yang lain. Artinya bahwa dalam gerakan di realitas itu manusia menjadi wujud A menjadi wujud B. Artinya apa? Yang dimaksud dengan gerak substansi pada realitas itu manusia dalam menjadikan sebuah perbuatan dalam kaitan dengan melayani akal, itu dia meningkatkan kualitas wujudnya. Karena ada pancaran ini. Ada pancaran ini. Maka di sini disinggung sedikit bahwa aktualisasi manusia dalam perbuatan itu nanti sampai pada sebuah kualitas keindahan manusia. Kualitas keindahan. Nah, menurut Al-Azhari mengatakan manusia berakal itu manusia yang kosong. Orang bodoh dan orang pintar itu dalam definisi ini semua sama. Yang membedakan manusia adalah dalam perbuatannya, ya? Karena perbuatan itu kualitas jiwa, kualitas wujud meningkat. Kalau kita berpikir di sini bahwa A menjadi B dalam kualitas kita berpikir, menjadi paham bahwa baik itu baik dalam perbuatan kita letakkan. Namun dalam perbuatan itu seluruh alam ini bergerak, maka dalam irisan dengan manusia gerak substansi berkaitan dengan kesadaran. Maka kesadaran tindakan dalam perbuatan itu adalah sebuah bentuk aktualisasi dan peningkatan kualitas wujud manusia. Dari mana kualitas wujud akan didapatkan? Dari sebuah mukasafa atau bahasanya akal aktif itu membentuk keaktualan jiwanya. Jadi orang yang bergerak di alam tidak berdasarkan kesadaran itu nanti tidak ada sebuah peningkatan apa? Peningkatan kualitas wujud. Orang yang hanya sehari-hari begini kita lihat itu tidak ada sebuah evolusi jiwa yang lebih meninggi. Namun dalam perbuatan berkaitan dengan manusia sisi persepsi dalam perbuatannya berkaitan dengan sirat melayani wujud sebagai sebuah jalan itu meningkatkan sebuah peningkatan kualitas wujud. Maka orang yang dalam bahasa sederhana orang yang melakukan perbuatan setiap hari itu orang-orang yang senantiasa mengevolusi jiwanya dalam peningkatan wujud atau imajinasi, dari imajinasi ini sampai akal. Karena dalam teori imaji ini dikuatkan oleh akal. Imaji ini aktif karena berrelasi dengan akal. Kalau imaji itu aktif berkaitan dengan akal, dalam aktualitasnya, perbuatannya, wujudnya, tindakan jiwa itu berkaitan dengan melayani akal, dan wujud akal itu menguatkan akal, berarti wujud akal sendiri dalam perbuatan individu, jiwa manusia dalam perbuatan itu akan apa? Akan menambah sebuah keaktifan yang secara terus menerus. Dan kalau berbicara tentang keaktifan jiwa berarti itu namanya bergerak secara terus menerus. Kalau aktif itu kan berarti dia tidak berdiam di tempat. Kalau aktif kan berarti dia terus berjalan. Maka kualitas wujud manusia dalam keaktifannya berkaitan dengan sirat itu adalah sebuah kualitas wujud manusia makin berdekatan dengan wujud hakiki itu makin berkualitas karena aktif kan? Karena aktif. Jadi keaktifan pada tindakan berkaitan dengan sirat wujud akal itu akan mengevolusi jiwa manusia menuju kedekatan yang paling dekat dengan kehakikian realitas, dan itu adalah kualitas wujud yang paling tinggi karena dia ada memasuki ruang akal aktif. Orang-orang yang paling dekat dengan tanda kutip dengan wujud hakiki pasti pancaran akal aktifnya sangat kuat. Maka sirat ini
dalam teori perbuatan berkaitan dengan sebuah ruang. Memasuknya ada ruang akal metode ya. Syariat itu sebagai sebuah metode agama. Syariat itu bahasa lainnya agama. Agamanya kan diartikan apa? Makanya ada orang sekarang beragama itu langsung bilang masuk surga. Tidak ada. Agama itu tidak jalan masuk surga. Agama itu hanya jalan saja. Nah kalau kamu salah berjalan, sudah jatuh kan? Agama itu hanya jalan, bukan tujuan. Siapa bilang teman-teman masuk Islam itu masuk Islam itu teman-teman masuk surga? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Agama itu hanya jalan saja, din, jalan kan? Kalau kita bilang agama tujuan berarti Tuhan di mana? Agama itu hanya jalan. Siapa yang berjalan bagus-bagus dia selamat. Kalau berjalan salah ya dia jatuh dalam jalan itu. Makanya dalam agama seringkali kalau teman-teman misalnya seringkali salat kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalannya. Artinya banyak jalan dalam agama itu, banyak jalan. Agama ini banyak sekali, banyak, mau jalan apa saja, mau mazhab juga banyak sekali. Agama juga mau agama kejawen sampai agama yang asli juga banyak. Semua artinya hanya berkaitan dengan persepsi itu, berkaitan dengan sebuah pilihan terhadap metode. Berkaitan dengan apa? Tujuan persepsi kita kan? Tujuan persepsi itu adalah realitas, dan realitas itu berkaitan dengan perbuatan. Adalah sebuah metode syariat untuk apa? Membuka ruang akal aktif, meningkatkan intelektualitas dan basis tindakan. Jadi mau pilih apa? Mau pilih agama Nasrani ya monggo. Mau pilih agama terserah saja. Terserah. Lagian cuma jalan kok. Tinggal menguji saya jalan itu bisa mengantarkan kita pada ruang akal aktif atau tidak. Kita bisa menemukan akal aktif yang betul-betul mengaktifkan diri kita atau tidak. Jadi kalau di Indonesia ini orang hanya beda agama itu saling bermusuhan, ngapain? Tahu saya. Lagian alam ini kan bergerak pada tujuannya. Beda agama juga kan dia pergi di Tuhan, tinggal kata Mutahari, tinggal pilih saja mau naik ekonomi atau eksekutif. Kalau ekonomi juga akan sampai di tujuannya, tapi di situ ada ayam di dalam, ada kambing dikasih naik di mobil. Teman-teman satu mobil tapi situ kambing, kuda masuk sama-sama. Ekonomi kan begitu ya. Kalau kereta ekonomi itu di dalamnya ada kambing, masuk semua deh, kita sama-sama kambing di situ. Kalau eksekutif, kambing turun, semua manusia di dalam. Begitu. Ini berkaitan dengan syariat. Tujuan dari persepsi ada syariat. Imaji yang aktual dalam perbuatan itu butuh syariat. Kalau banyak hal yang kita katakan bahwa baik, tapi kenapa kita tidak berbuat baik? Kan? Kita tahu bahwa pencuri itu berbohong itu tidak baik ya. Namun kenapa kita masih berbohong walaupun sedikit dalam hidup kita? Kenapa bisa begitu? Tindakan itu butuh ini, syariat. Kenapa butuh syariat? Karena dia berkaitan dengan akal aktif. Jadi tindakan itu bukan semata-mata bertindak, namun tindakan kita adalah tindakan yang melayani akal dalam kaitan dengan syariat. Itu mau membuka ruang akal aktif saja. Ruang akal aktif. Agar apa? Agar jiwa kita terus aktif. Sehingga pada akhirnya jiwa kita ini diaktifkan oleh akal aktif. Gerak terus. Tidak ada arti malas ya. Tidak ada malas, jalan terus. Jalan terus. Tidak ada arti arti yang menghambat perjalanan manusia, karena dia berkaitan dengan akal aktif ini berkaitan dengan tindakan, dan tindakan itu berkaitan dengan syariat itu yang dia mengantarkan kita untuk masuk pada akal ini, syariat ya. Dan itu salah satu penegasan Sadrian adalah jiwa dalam perbuatan yang melayani akal, wujud akal, dan wujud akal itu syariat saja. Lanjut. Tentu saja, tujuan dari para filosof adalah kebenaran. Setidaknya dalam pandangan filsafat tradisional, di dalam filsafat mula sadra, wujud, realitas, dan kebenaran memiliki keterkaitan satu sama lain.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana seseorang dapat mencapai kebenaran atau realitas? Bagaimana seorang dapat memperkuat gerakan substansial wujudnya? Itu kan? Jadi perhatikan. Saya kasih kecil dulu. Jiwa yang aktif, kemudian kita katakan aktual dalam perbuatan. Perbuatannya, dalam perbuatan ini dia hanya terkait dengan wujud melayani. Realitas itu berkaitan dengan, kalau kita mau tarik sini, realitas itu dia berkaitan dengan ini, kebenaran yang hakiki, kan begitu. Memasuki ruang ini, apa? Iya, memasuki ruang ini kemudian syirat. Memasuki ruang ini, syirat ini ya, masuk ruang hakiki. Ini yang dikatakan dengan agama. Namun dalam ruang perbuatan, di mana tindakan manusia itu dalam wujud akalnya melayani ini, itu adalah sebuah pintu membuka ruang akal. Jadi dalam posisi ini kita akan apa? Terjadi sebuah peningkatan kualitas wujud. Jadi akal aktif ini yang memasuki ruang jiwa kita dalam metode perjalanan bersama syirat balik ke Tuhan, itu akan dia mendekatkan kita dengan yang ini. Maka dikatakan Ayatullah Taqiyuddin, manusia yang paling berkualitas itu manusia yang paling dekat dengan kebenaran hakiki. Mendekati, berkaitan dengan jalan. Jadi syirat itu dia membawa manusia mendekati ini kan. Manusia dalam tingkatan persepsinya itu hanya berkaitan dengan perbuatan, dan perbuatan ini berkaitan dengan tujuan realitas kebenaran hakiki, itu adalah berkaitan dengan sebuah agama. Makanya persepsi berkaitan dengan agama, syirat, itu terkait dengan perbuatan. Terkait dengan perbuatan. Artinya bahwa persepsi ini pada wujud perbuatannya itu kan dia mau sampai pada tujuan kebenaran hakiki. Dan kebenaran yang hakiki keperluannya adalah pada sebuah metode. Metode ini kan akal aktif. Apa nama? Sebuah agama. Maka orang-orang yang berbuat dalam relasinya dengan syirat adalah orang-orang yang senantiasa terpancar pada jiwanya sebuah akal aktif pada jiwanya, sehingga kedekatan itu membawa dia pada kedekatan terhadap kebenaran yang hakiki. Kecuali kita melepaskan ruang kebenaran yang hakiki, maka metode agama tidak perlu. Cukup saja murni pada persepsi akal. Karena kita meletakkan kebenaran hakiki itu ada karena ada yang disebut dengan teori gerak substansi, bahwa realitas ini bergerak. Kalau realitas ini bergerak pada tujuannya, selain manusia berjalan dengan sendirinya, tapi berkaitan dengan manusia, itu ada irisan persepsi. Kalau irisan persepsi bahwa dia menyadari adanya kebenaran hakiki, dan kebenaran hakiki sebagai sebuah persepsi itu berkaitan dengan sebuah kebutuhan akan syirat, dan itu adalah agama. Atau kita berbicara tentang syirat, jalan ya. Nanti kita lihat di sini bagaimana memasukinya. Jadi secara praktis orang berhubungan dengan wujud akal dalam kaitan dengan syirat itu secara teoritis ini terus masuk pada kemampuan jiwanya. Pengetahuan itu terus masuk. Analisis barunya terus masuk di satu sisi. Di sisi yang lain,
Sirat ini berkaitan dengan apa? Fungsi praktis membawa ke ini. Jadi orang-orang yang berkaitan dengan sirat secara kesadaran itu meningkatkan kesadarannya dan meningkatkan dia kepada kebenaran. Lah kalau jiwa kita itu makin terpancar dengan akal aktif, sudah jelas dia akan makin mendekati kebenaran. Dalam artian kedekatan. Qurbatan ilallah itu artinya kedekatan dengan Tuhan. Lanjut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, semuanya harus dirujukkan kepada nilai ajaran Islam, khususnya ajaran para imam alaihissalam. Ini kalau kita mau artikan sederhana, itu berkaitan dengan para nabi, ajaran, agama sudah. Makanya persepsi itu nanti akan jatuh pada sebuah jalan, metode. Mau pilih agama A terserah, pilih agama B terserah, mazhab A, mazhab B, itu semua arti metode. Mazhab dan agama itu tidak lain dan tidak bukan, itu hanya arti metode saja, tidak lebih dari itu. Jadi agama itu bukan tujuan. Ini sekarang kita bilang kritik agama, orang bunuh kita, padahal itu sebagai sebuah metode. Maka hendaklah sesama yang masih berjalan jangan saling mengganggu. Nanti sama-sama jatuh di jalan, sama-sama naik motor, coba saling mengganggu di jalan, ada yang luka tuh, ada cedera nanti. Jadi kebutuhan kita berkaitan dengan sirat itu adalah sebuah kebutuhan hakiki. Satu. Yang kedua, kebutuhan kita akan sirat itu berkaitan dengan apa? Sebuah akal aktif untuk menjadi sebuah pengetahuan pada jiwa manusia. Karena standar yang pertama dalam keaktifan jiwa itu perbuatan yang melayani akal, melayani wujud akal. Perbuatan yang melayani wujud wujud akal ini, kalau dalam teorema sofistik, wujud akal ini akal pada diri manusia. Hadis mengatakan nabi itu ada nabi batin, ada nabi lahir. Akal pada diri manusia itu arti kenabian yang batin. Namun dalam makna perbuatan yang melayani wujud akal itu disebut dengan wujud akal dalam arti syirat, arti lahirian. Begini, ada bahar. Ini maka perbuatan yang melayani wujud akal dalam tindakan itu adalah perbuatan yang akan meningkatkan ini. Di sisi yang bersamaan, pelayanan terhadap wujud akal itu tugasnya membawa dia pada kedekatan kepada Sang Halik. Makanya saya mengatakan syirat sebagai sebuah metode itu adalah metode teoritis dan metode praktis. Metode teoritis meningkatkan daya imajinatif, memasuki ruang kejiwaan kita, daya yang aktif secara terus menerus. Dalam makna praktis itu membawa kita pada kedekatan. Ini mana syirat? Filsafat kenabian. Kalau dia pakai sini, dia berbicara tentang filsafat kenabi. Tapi dia belum, dia masih berbicara syirat saja, jalan. Dia syirat jalan saja. Dia masih berbicara murni jalan. Hadis-hadis dan lain-lain. Lanjut. Mula sadra merujuk pada Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan jalan untuk menguatkan wujud seseorang. Dan dalam penjelasan ini, Mula Sadra menggabungkan metafisika dengan praksis Islam yang pendalamannya tidak ditemukan dalam filosof Muslim awal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Tulisan ini ingin menggambarkan sisi kemanusiaan doktrin Mula Sadra dan juga untuk memberikan bukti-bukti yang jelas dari sifat-sifat dan nilai-nilai Islam murni yang menjadi rujukan pengajaran dari tokoh-tokoh besar atau sejarah filsafat Arab yang belakangan. Kami berharap dapat menunjukkan bahwa jauh dari anggapan adanya penyusunan ulang pikiran-pikiran Yunani, filsafat Islam setidaknya dalam kamus Mula Sadra justru telah mengembangkan bahasa-bahasa filosofisnya sendiri berdasarkan ajaran Islam. Sebuah sistem pemikiran yang kemudian mensucikan wacana filsafat melalui pencapaian kebenaran pada jalan siratal mustaqim. Itu kan ada jalan. Jadi jalan itu, syirat itu yang akan mensucikan wacana filsafat.
Kalau teman-teman baca apa, ada Imam Khomeini punya nasihat itu tersebar itu di grup Jakfi. Ilmu itu tidak akan membuat kalian menjadi manusia. Imam Khomeini ini. Ilmu tauhid bisa membawa ke neraka. Ilmu fikih bisa membawa kalian ke neraka. Ilmu lah, kan tidak. Ilmunya semua yang berkaitan dengan keilmuan itu akan membawa orang ke neraka semua. Satu-satunya yang bisa menjadikan manusia itu dengan sebuah bahasa tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu dalam mana ini? Syirat. Dikatakan ar-rasul. Rasul itu mensucikan jiwa kita. Berarti yang itu, yang ketika orang dalam persepsi filsafat, dalam perbuatannya, dorongan kan, tindakan, kesadaran, berkaitan dengan syirat, dihubungkan dengan kebenaran hakiki, itu akan memurnikan pikiran orang dan memurnikan tindakan orang. Jadi kalau ada orang beragama, tanda kutip, beragama, syirat mana agama ya, bermana orang beragama, namun tindakannya dia itu tanda kutip masih rakus-rakus. Ini perlu dipertanyakan. Karena dalam makna syirat itu ihdinas siratal mustaqim, itu adalah memurnikan, mensucikan pemikiran dan mensucikan tindakan. Karena tanpa garis itu tidak bisa memasuki ruang ini kan. Kalau ada kita beragama tapi pikiran kita itu tambah hari tambah rakus, tambah hari tambah ego, tambah tidak tunduk, itu kita perlu konstruksi, kita perlu otokritik. Sebenarnya agama apa ini? Mazhab apa? Model-model begitu. Kenapa bisa tambah hari tambah bodoh? Kenapa tambah hari tambah angku? Nah, itu perlu dikritik. Karena menurut Mullah Sadran, syirat itu sebagai arti agama. Inda dina indallah Islam ya. Inda dina, sesungguhnya Islam itu adalah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim berarti kan? Itu berfungsi mensucikan pemikiran dan mensucikan tindakan karena berkaitan dengan roh kebenaran. Jadi kalau kita beragama di dalam satu agama, satu aliran, satu apapun itu, tapi kita di dalamnya itu pikiran kita tambah hari tambah merajalela binatangnya, pikiran rakusnya itu tambah tinggi ya, moralnya tambah tidak dalam arti makna lebih baik, itu ada problem dalam otokritik syirat, otokritik agama. Otokritik agama apa? Otokritik persepsi. Ini mana syirat ya? Mensucikan pemikiran dan mensucikan tindakan. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu memang berorientasinya selain ini saja diorientasikan. Tidak ada selain. Ini syirat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Saya juga sampai sekarang saya berpikir yang kita semua ini sesat kayaknya. Sudah beragama tiba-tiba Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami. Bayangkan itu. Syirat. Jadi kita beragama itu apa? Rasanya mukaddimah. Mukaddimah untuk memasuki ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang tidak beragama tidak tahu bagaimana. Tapi mukaddimahnya begitu, agama, syirat itu. Berarti kan syirat. Dia bermain dalam Mullah mengatakan tadi sebuah sistem pemikiran yang kemudian mensucikan wacana filsafat melalui pencapaian kebenaran pada siratal mustaqim. Jadi syirat ini adalah sebuah puncak kesadaran, pencapaian kebenaran berdasarkan syirat. Dan di manusia ini kan secara akal belum ada kebenaran hakiki. Namun kebenaran hakiki itu dicapai, itu sebuah kesadaran akan metode, kesadaran akan agama. Dan agama ini kan dari akal aktif. Bahwa akal aktif terkait agama ini kebutuhan jiwa manusia untuk sampai pada kebenaran. Maka agama atau syirat sebagai sebuah lokus akal aktif itu tugasnya satu, mensucikan pikiran, mensucikan tindakan. Sadrian mengatakan ya, mustahil di jalan itu orang tidak berjalan. Apakah teman-teman pernah melihat ada satu jalan, di dalam jalan tidak ada orang sama sekali? Pasti di jalan itu ada orang yang berjalan, ada orang yang benar. Maka di syirat itu sebagai sebuah agama pasti ada orang yang
dan orang yang berjalan di agama itu. Kalau teman-teman pernah berjalan di satu jalan yang tidak ada orangnya, teman-teman panik apa dia? Oh, panik ya. Dan setiap jalan pasti ada pejalan. Maka syirat sebagai sebuah bahasa agama, sebagai sebuah konstruksi pemikiran, pasti ada orang di dalamnya. Ini dalam perbuatan. Artinya kalau kita mau mengatakan bagaimana cara mensucikan pemikiran, ya. Nah, di sini kemudian nanti yang disebut dengan apa? Pembimbingan ya. Spiritual praktis itu harus diperkuat. Nah, itu syirat saja. Syirat. Ini dalam makna syirat. Ini syirat terus. Makna metodologi ya. Metode saja, bukan substansi. Substansi kan ini ya. Substansi kan kata Roma, banyak jalan menuju Roma. Roma Irama ya. Menuju jalan, banyak jalan memang masuk ini. Oh, teman-teman, terserah syirat itu banyak. Tapi ini berkaitan dengan persepsi, maka setiap metode diuji. Yang paling realistis dan paling bisa memungkinkan untuk memasuki ruang kebenaran di realitas. Berarti kan realitas ini kalau perbuatan jadi mana gradasi ya. Dan teman-teman mengatakan Nasrani salah, tidak bisa. Itu mana gradasi saja. Tinggal kita berjalan saja sampai pada titik ini. Lanjut. Ada bertanya? Tanya saja langsung. Belum terlalu jauh. Silakan. Kalau waktu dalam gerak kan ada sesuatu yang kita lewati, ada yang kita tembus menuju ruang waktu. Nah itu pasti berkaitan dengan memberikan persoalan waktu. Posisi waktu di sini gimana? Di sini. Waktu kan di sini nanti. Jalan ke sini kan? Dalam syirat itu jalan orang semua di sini. Ini waktu. Waktu itu ada mana syirat itu ada waktu. Dan dalam arti jalan itu pasti waktu itu dihitung dari apa? Titik awal dan akhir. Titik awal dan akhir. Dalam perjalanan itu waktu itu. Maka waktu itu seringkali dihitung dalam kaitannya dengan kapan waktunya. Tidak ada yang tahu waktunya. Jalan saya begitu. Jalan saja. Tapi memang ada waktu. Karena apa? Karena dalam tindakan, dalam gerak itu, dalam realitas berkaitan dengan sandrian, terkait dengan metode, itu adalah sebuah peningkatan kualitas wujud manusia. Kualitas wujudnya. Maka dalam jalan yang dia lalui, itu adalah sebuah peningkatan aktualitas jiwa dia dalam pemikirannya, dan itu juga mendekatkan dia pada aktualitas kedekatan dengan kebenaran hakiki. Maka itu pasti waktu dalam ruang realitas itu bicara waktu. Kalau dalam imajinasi, tapi dalam berkaitan dengan realitas itu pasti bicara waktu. Yang hakikat di luar. Yang hakiki itu di luar. Kalau pemikiran, oke. Berarti kan secara persepsi, jiwa yang aktif itu berkaitan dengan akal. Aktualitas jiwa itu perbuatan. Perbuatan yang betul-betul aktif itu adalah perbuatan yang melayani wujud akal. Wujud akal itu apa? Bahasanya adalah agama, syirat. Itu wujud akal. Jadi perbuatan manusia yang melayani, tanda kutip, melayani wujud akal, melayani agama, itu akan membuka ruang akal aktif secara teoritis ya, memasuki jiwanya. Satu. Yang kedua, dalam akal aktifnya, dalam tindakannya, sebagai wujud jiwa yang aktif dalam tindakan melayani agama, itu akan membawa dia pada sebuah kesucian tindakan memasuki realitas hakiki. Di situ waktu memang jatuh bangun orang, salat 5 waktu baru 2 kali, tumbang 6 kali. Jatuh kan, dinamikanya sangat, dan di sini pasti berdinamika. Oh ini dinamika nih, ini dinamika sekali, dinamika. Kata Al-Syariati dalam teori gerakannya, beragama itu
pada puncaknya orang harus kehilangan keinginan. Itu harus kehilangan keinginan. Karena kalau ada keinginan itu nanti semua tidak, pemikiran tidak lagi suci, kan? Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Itu hal manusiawi ya. Tapi kalau mau ini, mau itu kan nanti bisa mereduksi sebuah keterlepasan tajarut di jiwa. Karena dia keterikatan dengan hal-hal indra. Ada lagi? Oh ini nih, syirat ya. Teman-teman renung itu syirat mustaqim. Karena di sini sebentar dia akan bahas apa syirat mustaqim itu rambut di belak 7 ya. Nah, itu makanya ada kaitan dengan kesadaran, makanya tinggal diuji. Metode semua diuji. Metode ini kan berkaitan dengan persepsi, kan diuji nih. Karena berkaitan ya. Karena ini teman-teman mau uji Tuhan. Teman-teman mau uji Tuhan, kamu benar? Dah, sudah diuji Tuhan ya. Inilah sebuah kesimpulan realitas. Yang diuji paling kuat kan ya syirat. Oh, tarikat banyak memang. Jalan-jalan itu harus diuji. Salah satu dalam teori sufi, tarikat itu cara pengujiannya itu semua hierarki itu harus berpusat pada wali kutub. Dan wali kutub itu dalam teori sufi itu Sayyidina Ali kan? Teori wali. Ibnu Arabi juga temukan itu. Semua wali dalam teori wali seluruh dunia itu pelacakannya harus di titik itu. Wali kutub namanya. Kalau ada tarekat bersambung itu kemudian dibilang silsilahnya apa nama? Benar tarekatnya. Hal batin ya, tarekat-tarekat itu. Wali banyak itu tarekat-tarekat dan banyak sekali tarekat. Tapi pengujiannya di sini. Dan kata Sadrian ini memasuki ruang ini fungsinya dua, mensucikan pikiran dan mensucikan moral. Nah, itu identifikasinya. Jadi kalau kita berada pada jalan itu, pikiran kita tambah kotor, nah itu perlu dikritik. Dan dalam terus-menerus kita lakukan di jalan itu, melayani akal, namun tindakan kita tambah kotor, tidak jelas arahnya. Pikiran kita tambah hari tambah mengembang, imajinasi materialnya makin kuat, makin rakus. Itu teman-teman perlu bercermin dan orasi diri ya. Apa semua itu perlu dikritik. Karena Sarrin dia sudah mempakemkan di jalan itu syiratal mustaqim itu mensucikan jiwa, mensucikan pemikiran, filsafat itu mensucikan akal itu dari segala pembagian dan ego-egonya itu, dan moral, memperbaiki dan mensucikan, menghaluskan moral itu. Jadi kalau kita tentu menguji saja di semua tarekat. Pikiran saya tidak tambah bagus. Artinya pikiran saya ini kok bukan hari makin tinggi kualitasnya, moral saya harus makin hari makin baik. Kayak saya tidak pernah yakin saya yakin. Saya masih misalnya kata siapa nama? Kata ini siapa? Intelektual muda NU nih. Yang terbaru dia tenar, termasuk dia terkenal ini. Yang dia kemarin beberapa bulan lalu dia komentar, dia muncul di Kompas untuk pembicara Qasim Soleimani. Musrawi itu siapa tuh? Ada intelektual NU. Dia mengatakan Al-Ghazali itu, ini pembicaraan dia. Al-Ghazali itu adalah ulama yang dibayar kekuasaan untuk menulis kitab. Ini di Mesir katanya. Itu di Mesir. Bahwa itu dia buktikan memang ini di Mesir ini Al-Ghazali itu tentu dia orang baik dan lain sebagainya. Berarti Al-Ghazali itu adalah ulama yang dibayar untuk menandingi, berkarya untuk menandingi, menjatuhkan aliran-aliran kebatinan yang lain. Bayangkan, ulama ada bayar-bayar begitu, baik, saya tidak mau ikut. Bagaimana sudah masalah ulama dibayar-bayar begitu? Itu dia sebagai pengagum NU, pasti NU itu dia punya kitab itu kan Ihya Ulumuddin ya. Oh itu teman-teman kritik kafir.
teman-teman kritik itu kitab Ihya Ulumuddin, kafir. Bayangkan gitu. Mengkritik itu kitab Ihya Ulumuddin, kafir. Tapi dia mengatakan ini ada historisnya. Dan di Al-Azhar itu adalah lumrah. Hanya di Indonesia ini yang bukan lumrah, jadi lurah semua. Di Indonesia ini kalau kita mau buka tabir-tabir begini, orang bilang ini propaganda. Ini keilmuan. Dan kalau dia bicara, karena dia punya patron di NU ya, kita kan enggak, nanti dibilang kita aneh-aneh. Ini tentang Imam Al-Ghazali itu ulama yang dibayar kekuasaan untuk menandingi kebatinan, menulis karya-karya yang dibayar. Tentu karya berkualitas. Dan dia mengatakan dalam syirat itu pikirannya disucikan, semua keilmuannya itu ikan, dan moralnya itu makin halus. Ya, syarat ya. Dari kalau di realitas banyak tarekat, banyak tarekat itu. Tarekat Nasabandia banyak sekali tarekat itu. Teman-teman lihat modelnya itu banyak sekali, ribuan. Tinggal diuji saja sebagai sebuah subjektivitas kita, sebuah kerangka pemikiran teoritis dan praktek. Dan itu harus berkaitan dengan kesadaran objektivitas kita, karena banyak misalnya orang-orang baik itu tentu baik, tapi ketika dapat duit itu goyang. Baik, kasih duit, langsung tidak baik, berubah total itu. Baik, bagaimana itu? Baik, dikasih duit saja itu, ya juga ya, terima kasih, sudah hilang itu. Padahal itu pikiran itu harus dijaga orientasi kesuciannya. Dan ini kata Sadrian, syirat itu mensucikan pemikiran, mensucikan. Artinya orientasi pemikiran ini kan perbuatan kan? Kata Imam Ali dalam kutipan saya di FB, dia mengatakan letakkanlah rasa itu di akal agar akal menjadi lembut, dan letakkan akal itu di rasa agar lurus, agar akal menemukan jalan yang lurus. Berarti akal ini dikaitkan pada teori syirat, dan syirat itu lebih halus daripada rambut di belah 7. Itu kehalusannya ya. Kalau saya suruh Sawal naik itu rambut di belah 7, baru naik tangan putus semua. Syirat. Artinya ini berkaitan dengan apa? Pasti persoalan hati. Hati itu pasti bicara hati ya. Mati itu. Ada pertanyaan? Agama ya. Jadi beragama itu, kalau orang Barat mengatakan ada seven teori religius itu, 7 teori agama. Salah satu teorinya orang beragama itu adalah orang-orang yang bodoh, kan? Dalam teori persepsi tidak, orang beragama itu adalah puncak kesadaran dan justru menambah kematangan berpikir. Bukan hanya kematangan, bahkan dia sucikan pemikiran itu dari sebuah embel-embel yang lain. Kalau kita mengatakan bahwa syirat itu berfungsi mensucikan pemikiran, maka apa yang dia sucikan dari pemikiran? Satu, pasti dari gangguan waham. Dia akan sucikan itu semua. Kalau dia sucikan dari gangguan waham, maka pikiran akan terorientasi pada terus dalam pelayanan, pengabdian tuh. Pengabdian masyarakat, turun, membantu itu. Pelayanan kemanusiaan pastinya. Dengan apa? Dengan sebuah kehalusan moral. Seringkali Imam Ali mengatakan kita berbeda pada kemanusiaan, kita berbeda dalam keimanan, tapi satu dalam kemanusiaan. Artinya apa? Satu, ya secara manusiawi, secara keimanan kita berbeda. Tapi secara keimanan kita berbeda, tapi satu dalam kemanusiaan. Artinya bahwa kalau kita berbicara moral, itu moral agama lebih tinggi dari sekedar moral kemanusiaan. Jadi kalau saya senang tuh misalnya Mahatma Gandhi, moralnya bagus sekali ya, bagus sekali. Atau apa namanya yang Cina ini apa ada tuh Cina itu, yang dia Dalai Lama atau apa tuh? Ada punya istilah itu, Cina itu bagus sekali. Orang bagusnya mereka punya alat tuh bagus sekali itu. Kalau kita bagus sekali alatnya, bagus sekali alatnya mereka. Kata Imam Malik,
Lantas kalau agama itu datang untuk apa? Bahkan dia lebih memperbagus moral orang ketimbang moral manusia. Dia kasih main lebih halus lagi tuh, lebih halus. Itu teori syirat. Jadi kalau kita katakan jiwa itu aktif karena berhubungan dengan akal, sehingga jiwa aktual jatuh pada perbuatan, realisasinya adalah melayani wujud akal. Dan melayani wujud akal ini, wujud akal dalam artian realitas adalah agama atau syirat. Maka perbuatan semua berkaitan dengan syirat. Itu akan membangun apa? Sebuah akal aktif memasuki ruang jiwa manusia. Maka saya mengatakan, coba teman-teman berpikir tentang sesuatu, pasti mentok-mentok nomena. Kan mentok nomena itu memang dijatuh pada nomena itu kan isinya kan muatan akal dan cara membukanya adalah bahasa syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim itu dia mensucikan pemikiran, mensucikan moral. Syarat itu. Jadi kalau kita belajar begini, kita beragama Islam, kalau pikiran kita masih hari makin kotor, itu istighfar banyak-banyak. Masalahnya di sini ada disebut dengan apa? Mudah-mudahan ke depan kita bahas. Pejalan dalam jalan. Itu, pejalan dalam jalan. Kalau dalam bahasa mursyid, ya, mursyid itu dicapai. Ada pembimbingan. Jangan teman-teman amalan sendiri, ya, teman-teman kacau. Ada pejalan. Kalau penuh pejalan anarki ya. Pejalan, jalan. Ada motor, harus ada yang bawa motor lah. Kalau kita tahu dan syirat jalan agama itu dan ada pejalan, dan pejalan ini menguasai semua titik dimensi agama. Bagaimana kalau saya bilang Syawal antar saya ke Malioboro, saya cuma tahu Malioboro, cuma saya tidak tahu lampu merah berapa, ada belokan berapa, ada pos polisi berapa. Berarti kamu ini belum tahu jalan. Kamu hanya tahu bahwa itu tujuan jalan ke situ, tapi jalan sini kamu belum pernah berjalan. Begitu. Kalau kita memasuki ruang jalan, maka yang kita temukan adalah pejalan, dan pejalan ini sudah pernah berjalan. Dan dia sudah pernah uji jalan itu. Kalau belum, sama halnya kita buang diri masuk jurang. Kan begitu ya? Kalau teman-teman mau ke Surabaya, teman-teman harus naik mobil dan supirnya itu sudah pastikan bahwa memang mobil ini bagus dan kita selamat sampai di Surabaya. Kayak ini. Kalau hanya coba-coba atau misalnya saya ini sopir baru, ayo naik sama-sama. Lebih baik saya cari orang yang berpengalaman. Di jalan itu intinya dua: memperhalus jiwa manusia, mensucikan pemikiran, berarti namanya mengaktifkan dari semua unsur-unsur yang mengganggu. Yang kemudian ada titik moral. Kenapa titik moral? Dia berkaitan dengan ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa syirat itu menghaluskan, berarti kalau menghaluskan berarti jiwa terus aktual begini kan? Tidak pernah disebut dengan sebuah kepasifan jiwa. Karena kalau ini sudah tersucikan dalam keaktifannya, pasti perbuatan. Perbuatan itu berarti apa? Mengandung akal aktif. Kalau mengandung akal aktif berarti dia naik begitu terus. Kan? Begitu terus. Tidak pernah yang disebut dengan ada sebuah titik waktu yang kita sempat menghal yang tidak ada guna. Itu sangat sulit diterima dalam teori syirat. Dia sebagai sebuah metode. Mau mazhab A, B, C, Wahabi, Salafi, lain-lain, terserah. Yang penting dia menghaluskan jiwa kita dalam sebuah pemikiran yang makin matang dan suci, dan moral kita makin baik. Sebagaimana apa? Bijaksana kan? Sebagaimana apa? Kata tadi Sokrates, filosofi itu cinta kebijaksanaan. Lah kalau orang berfilsafat sudah berkata kasar, itu sudah tidak bijaksana. Berarti dia sudah keluar dari arti yang sebenarnya dari filosofi. Kenapa bisa begitu? Ada persoalan dalam pemikirannya. Ada pemikiran yang tidak benar-benar menemukan wujud akalnya. Sehingga apa? Dia masih masuk pada ruang gangguan fantasi halusinasi. Kayak Rocky Gerung ini, apa nama? Dungu.
Tahu kan? Dungu itu apa maksudnya apa tuh? Dungu, mati akal. Ay, dungu itu loh. Bahasanya keras sekali, dungu. Coba bilang orang yang ini ke apa nama belum mengetahui ini, dungu. Presiden dungu. Ay, filosof apa ini? Ini kayak gitu. Lanjut. Itu harus berhenti itu dalam sirat. Di situ tempat untuk bagaimana kemudian manusia melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Iya di sini. Dalam artian bahwa manusia melakukan suatu proses untuk bagaimana kemudian dia menjadikan hatinya sebagai cermin gitu. Iya di sini. Nah, tapi tolak ukur untuk bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa manusia itu melakukan sebuah perjalanan dan menjadikan agama ini sebagai tujuan untuk bagaimana kita Sebagai jalan. sampai pada tujuan yang sesungguhnya yaitu kesempurnaan. Tapi di sisi lain, ketika manusia tidak mampu melihat makna di balik hal itu, tentu dia akan terjebak pada istilah syirat ini atau istilah agama ini, dan itu yang menjadi tantangan bagi manusia untuk bagaimana kemudian dia sampai kepada makna kesempurnaan. Iya. Makanya saya buka dari ruang persepsi itu kan untuk mengetahui ada tujuan hakiki. Sehingga kita tidak berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini sebentar ini kita orang baku bunuh-bunuh nih. Mulai fanatiknya muncul kan. Saya paling benar, kamu salah. Kamu kafir ya? Saya milik surga itu berhenti di sini. Mereka tidak melihat di balik ini kan ada ini kehakikian. Sehingga sekarang kamu apa? Mazhab apa? Oh, kafir. Ini kafir, halal darahnya. Itu orang yang menjadikan ini sebagai tujuan naik. Padahal ini tidak ada di balik ini. Ada di balik ini. Dan fungsi ini kata Sadrian menghaluskan akal budi, pikiran mensucikan, budi juga mensucikan. Tapi kalau orang tidak membuka ruang persepsi, makanya saya mengatakan persepsi kan terkait dengan syirat atau agama. Kalau tidak membuka ruang persepsi, orang masuk langsung di sini, sudah, ini jadi klaim. Ini jadi klaim. Dalam ruang kesadaran kita cuma berjalan saja, tidak bisa klaim-klaim. Siapa yang duluan sampai itu yang lebih tahu itu di sini yang lebih tahu ini sudah dekat dengan saya. Misalnya kalau saya PDKT dengan orang, yang lebih tahu saya PDKT siapa? Orang yang saya PDKT itu. Saya tidak bisa mengatakan, saya sudah dekat dengan orang itu, tapi orang itu tahu ini belum dekat dengan saya. Kan dia tahu. Teman-teman mau PDKT dengan perempuan, yang lebih tahu bahwa teman-teman lebih dekat dengan perempuan itu bukan kalian. Perempuan lebih tahu dia sudah dekat dengan saya. Ini kan mulai mundur lagi, dia tahu, dia punya indikator. Maka kalau kita mengatakan bahwa kita lebih dekat, yang lebih tahu cuma ini saja kok. Yang tahu kan? Saya lebih dekat dengan Tuhan. Dah stop klaim begitu. Perbuat saja ya dalam keaktifannya. Nah, kalau orang tidak membuka ruang persepsi, mengetahui ada realitas itu menuju tujuannya hakiki, sehingga dia meletakkan sebuah syarat sebagai sebuah metode yang sampai di sini. Dan dia melepaskan ini dan masuk di sini tiba-tiba, ini habis sudah. Ini kita dalam ruang sosial kita habis. Baku liba sudah itu. Kamu apa? Kafir. 73 golongan. Kami masuk surga. Kalian 72 neraka. Gitu. Jadi tambah sesat kita punya pikiran kan? Hidup makin hari makin tambah suram. Ini mungkin begini. Padahal kita cuma ini. Kita hanya membuka ruang kebutuhan kita untuk masuk di sini. Tidak ada bilang di sini. Masuk di sini kan nomena nantinya. Makanya harus ada ruang ini. Pikiran itu kan cuma sampai pada perbuatan. Dan ini sebagai orientasi perbuatan memasuki ini. Karena realitas itu sederhana. Pikiran itu kan dia sederhana. Membagi, mengurat itu sederhana kan. Nah sederhana itu syirat. Agak pasti ada arti lokus, ada pembicaraan tazkiyatun nafs. Di sini tazkiyatun nafs bermain. Masuknya. Artinya bisa tazkiyatun nafs. Sini tazkiyatun nafs. Kalau tazkiyatun nafs kita pasang di sini, akan dia ini secara teoritis dia masuk ke sini. Secara tindakan memasuki mendekati diri ini mendekati realitas. Kata Ibnu Arabi, kalau orang sudah sampai pada tingkatan makam kedekatan dan ketundukan, nanti orang sudah bingung sebenarnya yang salat itu siapa, yang sembah Tuhan itu bukan lagi orang lain, tapi Tuhan yang menyembah Tuhan. Katanya tingkatan syirat.
Imam Ali dalam sejarahnya, riwayatnya, dia salat itu dalam satu hari itu 1000 rakaat. Satu hari pas 1 jam itu 1000 rakaat. Coba teman-teman 1000 rakaat. Salat 1 jam 1000 rakaat. Subuh saja 1000 rakaat. Gimana aja? 1000 rakaat itu. Allah Akbar sudah habis. Ini cuma 10 stop. 1000 rakaat. Dan tersirat. Kita ini rasa capek karena apa? Terlalu banyak ini, otak kita terlalu, akal kita terlalu banyak mengurai ya. Itu menghatu. Dari mereka. Kalau orang berbicara dengan ketundukan yang total, apalagi hadis mengatakan kalau kamu tidak melihat Tuhan, itu Tuhan melihat kamu. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Tuhan. Sekiranya kamu tidak melihat Tuhan, Tuhan melihat kamu. Allah lihat Tuhan. Tapi kalau kamu tidak melihat Tuhan, maka Tuhan yang lihat kamu. Kalau kamu lihat Tuhan, berarti ego. Bagaimana bisa makhluk melihat Tuhan? Tapi kalau Tuhan lihat makhluk, tidak mungkin Tuhan lihat materi. Berarti yang dia lihat adalah betul-betul manifestasinya. Bagaimana Tuhan mau lihat itu alam ini ada corona, tidak mungkin begitu. Tuhan pasti melihat masuk ke ruang ini ya. Tapi berarti kan ada titik fungsinya di imajinasi. Fungsinya itu meningkatkan, ya kan? Nah, seringkali saya bilang, coba sesekali lah teman-teman baca buku itu, sholat dulu baru mulai baca buku. Orang mulai buka buku itu beda, tensinya itu beda, tensinya beda. Seringkali kita baca, saya sudah paham. Nah sudah. Nah, kalau teman-teman cuma rokok, kopi, sudah begini, sudah tarik rokok, habis kan? Habis. Buku begini, rokok, tarik, enaknya. Kemana ilmu mau masuk? Ini kan realitas, ilmu kan realitas ya. Teman-teman mau mendekati realitas dengan apa? Dengan kehalusan. Kopi udah kayak dukun itu loh. Saya bisa masuk ya, terbola. Lanjut. Itu bagaimana di anunya, di apa namanya? Kan dibilang oleh Ibnu Arabi bahwa manusia itu adalah samudra dan alam semesta itu sudah ada dalam diri manusia. Nah, kalau misalnya dalam penyingkapan untuk melihat bahwa dalam diri manusia itu ada alam semesta, ada samudra, itu bagaimana metode untuk bagaimana kemudian kita menyingkap hal itu? Apakah dengan tazkiyatun nafs? Apakah kita dengan salat, puasa, sedekah, lantas kita mengatakan hal itu, ataukah ada hal lain yang kemudian itu menjadi hijab sehingga apa yang mau menghantarkan kita untuk sampai kepada makan kesempurnaan ini itu menjadi terputus begitu. Iya, satu teori yang menjadi hijab itu ini. Ilmu itu hijab. Dalam teori itu ilmu hijab. Akal itu dalam artian ilmu tanpa maka kata ilmu tanpa tazkiyatun nafs itu hijab, masuk neraka. Ilmu tanpa tazkiyatun nafs itu masuk neraka. Hatta kalian belajar ilmu ketuhanan, ilmu fikih, ilmu apa lagi namanya, ilmu yang masuk itu bisa bawa kita ke neraka. Apa tazkiyatun nafs? Ilmu itu hijab. Makanya kenapa jiwa itu dalam aktualitanya harus berbuat karena apa? Karena dia meninggalkan sebuah problem sebuah pencapaian ilmuwan dalam artinya abstraksi yang dari alam. Dalam perbuatan ini kan sebentar dia memasuki ruang dan sehingga yang memasuki ruang jiwanya kan ini. Nah, kalau ini yang masuk berarti apa? Ilmu betul-betul mendapatkan kesucian ilmuannya. Makanya dalam yang dimaksud dengan sekiranya itu ini bahwa dalam samudra itu, dalam diri manusia itu ada alam dan samudra, itu artinya bahwa kita mengetahui itu, menyingkap itu kecuali kosong ini. Ilmu dalam artian abstraksi itu kosong, dan itu memang murni dari
dari atas akal aktif. Dan dalam kaitan itu memasuki ruang ini. Ibnu Arabi dia punya apa? Punya buku apa namanya? Al-Hikam, Al-Hikam. Itu dia mengatakan, saya menulis ini karena saya ketemu Nabi suruh saya tulis. Nabi suruh dia tulis. Jadi dia bangun kemudian dia tulis. Nggak pakai berpikir. Kalau misalnya kita analogi mesin ketik komputer, Anda bilang apa itu? Nggak ada lagi begitu, terus gitu ngalir berdiri-diri. Itu samudra, berarti batinnya, jiwanya itu memang muncul kan, ilmuwan kan? Kata Sadrian, kalau kita berhubungan dengan akal aktif, dengan akal, dalam kaitan ini dengan perbuatan, yang itu melayani akal, wujud akal, maka ilmu itu kan muncul dalam jiwa. Dan ini kan akal aktif akan muncul itu, kemudian ilmu, mulai begini. Karena kalau kita hitung-hitung misalnya orang filosof Islam hitung antara umur mereka dan karya, sebenarnya tidak masuk akal. Sebenarnya kalau mau hitung material aja, orang berkarya itu dalam berkarya paling orang mulai mungkin di karya yang berbobot ya, itu mungkin umur 40 tahun atau 30 tahun lah, sampai 60 ya paling untuk karya berapa? Nanti tidak lebih dari 1000 berkarya itu. Teman-teman itu 100. Tapi itu kalian baca itu karya-karya Ibnu Arabi, banyaknya itu 1000-an. Kalian baca-baca Mulasarah punya ribuan. Itu apa? Mereka berpikir. Itu pasti berbicara. Dan itu dibangun dengan jiwa itu adalah samudra. Kenapa dikatakan jiwa itu samudra? Kalau kita mengatakan jiwa itu samudra, berarti ini kita anggap apa? Berarti itu makna. Maka kesamudraan pada jiwa manusia itu pasti terkait dengan kebenaran ya, hakiki. Dan kebenaran hakiki itu bisa dimasuki oleh mana? Syirah. Dan sini berbicara tazkiyatun nafs, spiritualitas, membuka tabir ya, membuka tabir. Ini dalam Sadriyah. Makanya akan dia memperhalus, mensucikan pemikiran kita. Jadi ilmu yang kita dapatkan disucikan. Kalau tidak berarti ilmu, kata Imam Mu'min, mengatakan kita disucikan itu. Kalau ilmu yang kita dapatkan disucikan, berarti ilmu itu tujuannya semua teleos, menghilangkan kita dari bentuk fantasi dan halusinasi. Di saat bersamaan, titik ini juga memperhalus apa? Memperhalus budi kita. Jadi dalam memasuki ruang sirat dengan persepsi itu akan mensucikan pemikiran kita, satu. Yang kedua, memperhalus moral kita dalam berhubungan dengan kebenaran hakiki, mendekati diri. Kalau kita mendekati diri, maka ini juga akan berputar. Ini masuk, sucikan, begitu terus dalam keaktifan jiwa kita. Kemudian jiwa ini kan kemudian menyaksikan semua ilmu-ilmu yang datang. Tidak ada ilmu yang lain kecuali akal aktif. Akal aktif ini, ilmu akal aktif itu berkaitan dengan ini, penyingkapan nanti itu. Makanya kata Sadrian dalam bab terakhir dia mengatakan di sini, kelak jiwa yang terwujud dalam perbuatan adalah jiwa yang memuka safa ya, menyaksikan realita, dan itu muncul dalam jiwa. Mungkin pikiran kita ini terlalu kasar ya, jiwa kita juga mungkin terlalu kasar. Nah, itu memang harus berharap. Ilmu kan halus ya. Ada filsafat sirat, karena dia berkaitan dengan tujuan dari gerak itu. Maka sirat itu apa? Menyempurnakan tujuan manusia, baik tujuan praktis dan tujuan teori. Jadi tujuan teoritis itu harus sama dengan tujuan praktis. Kalau tujuan teoritis pemikiran itu berbeda dengan tujuan praktis, berarti ada persoalan dalam pemikiran. Berarti pemikiran tidak berjalan bersesuaian dengan tindakan. Misalnya contoh, kita mengatakan hidup ini beribadah, ya, beribadah sama Tuhan. Tapi pikiran kita
Tapi pikiran kita itu selalu berusaha merusak orang. Tujuan pemikiran berbeda dengan tujuan tindakan. Kan berbeda. Hidup ini ya, tindakan ini ya semata-mata karena Tuhan, itu kan tujuan tindakan. Tapi pikiran, penting cari duit enak. Nah, itu kan berarti berbeda. Syirat itu dalam peletakannya fungsinya itu mensucikan pikiran dan memperhalus moral. Berbuat baik itu tidak cukup kalau dalam bahasa syirat. Berbuat baik itu baik tapi tidak cukup. Nah, jadi ada sesuatu di bawah lebih awal daripada kebaikan. Kalau hanya berbuat baik tidak usah beragama. Orang pasti akan berbuat baik. Orang yang tidak beragama juga bisa berbuat baik. Kalau kita beragama hanya mau berbuat baik, jadi ini saja bagus. Jadi Islam kejawen, agama kejawen itu bagus. Kalau hanya itu tujuannya, karena masuk realita. Karena baik ini bahasa akal kan? Baik itu bahasa akal. Tidak ada yang salah dalam kebaikan itu. Tapi kalau kita bermain dalam metode syirat sebagai metode atau agama, itu sebenarnya lebih tinggi. Karena dia berkaitan dengan hakiki, jalan yang lurus itu jalan yang membawa kita pada kedekatan dengan kebenaran hakiki. Bagaimana bahwa kita itu berada dan masuk pada situ? Ya paling tidak kita makin hari ketika mengaktifkan jiwa kita dalam melayani akal itu, pikiran kita makin terbuka, hidup kita makin terarah, tidak terlalu merasa berusuh. Badai yang menghadang juga biasa-biasa saja, tenang. Biasanya orang-orang dalam sini itu tenang, tidak panik. Ayo bunuh, tenang saja. Ancaman depan mata, tenang saja. Dia tidak goyang sama sekali. Lah bagaimana mau goyang? Ini bermain kok. Yang baterai kafir kan ini. Waham ini. Kafir, darah saya ini kan yang ini. Tapi kalau ini sudah diputus dan itu hanya bermain dalam keaktifan ini, kafir. Semoga kamu beruntung. Begitu kan? Kamu nanti masuk neraka. Semoga kamu masuk surga kan? Orang membalas kita dengan kejahatan, dia doakan orang yang berbuat jahat untuk masuk surga itu. Kalau kita orang yang kurang ajar, oh tunggu. Tunggu. Kan berarti apa ini? Berarti kita masih dalam tataran ini. Kalau kita dalam tataran ini dalam keaktifan terus menerus, orang bilang kamu ini kurang ajar, semoga kamu masuk surga. Kamu kafir, semoga kamu jadi orang mukmin. Kalau kita sekarang kamu kafir, kamu tambah kafir. Kan nanti panas kan? Panas. Suara-suara ini kan dari sini ya. Yang kita dengarkan cuma suara dari sini. Suara yang muncul dari jiwa sudah bukan dari sini lagi. Kafir, terserah saja kamu, urus saja kafir itu. Mau jadi kau kafir semua orang, semua kamu jangan masuk surga. Begitu. Kalau kita, kamu kafir, kamu tambah kafir. Melawan, ayo. Sudah jadi sudah di sini ya. Jadi tidak betul itu begitu. Sekarang kan begitu. Agama kita kan begitu. Teriak-teriak orang begitu. Agama yang lain beribadah pergi kerudung. Orang Nasrani masih sementara gereja pergi palang dan suruh jangan masuk gereja. Mana itu ya? Akal juga menolak, apalagi ini menolak. Agama juga tapi ada memang kenyataan itu membawa la ilaha illallah akbar. Di kenyataan itu ada. Bisa bayangkan bagaimana itu. Padahal dalam teori syirat itu tidak bisa begitu. Harus mematangkan pemikirannya, lebih matang, lebih halus. Kemudian apa? Moralnya itu makin halus, makin bagus lah kita bahasakan. Makin bagus. Kalau kita bahasa sehari-hari, analisisnya juga itu makin tajam. Moralnya aja makin bagus. Kalau ada orang di satu kampung itu bagus moralnya, teman-teman harus lebih bawah dari itu. Karena masa lebih bawah dari itu. Kalau ada teman-teman Nasrani itu tanda kutip bagus moralnya, teman-teman harus lebih bawah dari itu. Dalam kaitan dengan sih, teman-teman bisa membaca 22 nasihat memperharus akal budi, itu Ataki Misbah. Orang membenci kita senyum. Kalau saya belum sanggup. Orang membenci, orang marah-marah saya marah. Tapi saya perhatian,
Karena ini, dan ini harus menjamin. Kalau tidak jaminan, apa yang harus ada jaminan kan? Jaminan itu bahwa kita masuk pada wilayah ini, itu pikiran kita tambah hari tambah kuat analisisnya, makin hari makin terkonstruksi pada realita, dan tindakan kita itu makin mengarahkan kita pada sebuah kedekatan dengan kebenaran. Kalau tanpa itu hanya sekedar wacana filsafat, itu tinggal teman-teman beli buku konsumsi saja, tidak akan merubah, tidak. Maka kata Imam Khomeini, mukaddimah dari ilmu itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi kita memulai begini itu pengantar, tapi yang dimaksud Imam Khomeini di sini adalah mukaddimah dari ilmu di apa? Ini pengantar sebenarnya letakkan bahasa Imam Khomeini karena dia termasuk irfani kan. Kalau kita di sini itu ilmu-ilmu yang sombong, menurut itu ilmu sombong saja. Tapi memang begitu, kita harus sombong-sombong dulu. Nanti kemudian kita tahu, oh tidak berguna, sudah hebat. Baru di sini baru kita mendapatkan kesucian ilmu. Nah itu jiwa kita makin hidup. Ada benar? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.